Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang Indonesia. Oke, Mbak Nana. Kita ngapain nih kita hari ini? Apa ya, biar kita ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Oke, nah, baik sebelumnya Bapak Ibu semua, kita perkenalan dulu kali ya Mbak Nana ya. Pertama-tama perkenalkan Bapak Ibu, saya Vivi, dan di sini ada partner saya. Saya Nana. Ya, hari ini Vivi dan Mbak Nana yang akan apa ya namanya? Akan berbincang-bincang gitu ya dengan, tapi bukan kita yang mau sharing ya Mbak Nana ya, kita akan mendengarkan gitu ya. Kita akan kulik-kulik gitu ya, kisah dari dua orang yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semua jangan lupa, ini kan udah jamnya habis makan siang nih ya biasanya, udah pada habis makan nasi gitu ya. Jadi ada kemungkinan nih habis ini aduh mulai-mulai agak ngantuk. Jadi Bapak Ibu semua jangan lupa siapin teh energinya di sampingnya masing-masing biar tetap matanya, biar tetap fokus sampai nanti kita berhasil kulik semua kisah-kisah dari dua panelis guest speaker kita luar biasa pada siang ini. Oh, Mbak Nana, strong ya, Vivi ya. Jadi nggak dan siapin buku catatannya. Siapin juga buku catatannya, betul. Nah, Bapak Ibu semua, sebelumnya sebelum masuk nih ke acara pada siang hari ini, yaitu bincang-bincang supervisor, kita juga mesti kasih tahu dulu nih Mbak Nana, bincang-bincang supervisor itu apa sih sebenarnya gitu ya? Karena kan apalagi sekarang nih bincang-bincang supervisor ini kan 1 kali sebulan nih ya kita adanya. Jadi mungkin banyak nih teman-teman Bapak Ibu semua yang masih baru aja pertama kali datang ke bincang-bincang supervisor ya kan? Nah, jadi kita mesti kasih tahu dulu nih kayaknya Mbak Nana. Mau. Nah, teman-teman, bincang-bincang supervisor itu adalah acara setiap mingguan kita dan wajib semua all member Herbalife hadir karena kita akan kulik-kulik kisah sukses dari mulai mengawali Herbalife seperti apa dari dua pembicara panelis kita sehari ini. Jadi teman-teman pastikan fokus dan tetap siapkan buku catatan karena pembicara ini memang dua orang ini luar biasa loh. Yang satu memang sudah lama bertahan di Herbalife, yang satu udah baru. Jadi teman-teman pastikan harus stay tune, fokus, siapin energi. Jangan sampai ngantuk karena rugi, gak ada ulangan. Yes, ya, betul. Dan untuk training kita saat ini itu berbeda ya Bapak Ibu dengan training biasanya yang biasanya dilakukan oleh satu arah gitu, pembicaranya ngomong sendiri terus kita semua mendengarkan. Tapi kalau di sini kita akan tanya jawab gitu. Jadi semuanya santai, kita akan kulik-kulik kayak lagi nonton apa tuh talk show gitu ya. Kalau di TV kita lihat lagi nonton talk show gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan sekarang semuanya fokus. Kita langsung aja panggilkan pembicara pertama kita. Tada! Siapa nih yang pertama? Mbak Sita Adiastuti, Multi Member, silakan. Halo, Kak Bibi. Suaraku kedengaran ya, Kak? Kedengaran, mantap. Silakan Mbak Sita memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Selamat siang, teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman, kenalkan aku dengan Mbak Sita ya, atau Coach Sita, kadang dipanggil dengan teman-teman. Terus aku baru banget di Herbalife ini, gitu. Jadi baru belajar juga. Kebetulan diminta untuk di sini ya. Oke. Gitu ya, Kak. Aku latar belakangku ASN di Badan Pusat Statistik. Kemudian inilah hasil produkku, turun 15 kilo ya setelah program abis melahirkan yang ketiga gitu, aku menggendut banget, terus aku udah turun 15 kilo. Kemudian inilah hasilku sebelah kanan. Beda banget ya. Dulu ibu banget. Oke. Ini adalah sponsorku, Coach Gibel. Ternyata bener ya ngomongin sponsor itu gini ya, terharu. Oke gitu. Jadi
Aku dikenalkan Herbalife oleh Coach Gibel, coach aku. Kemudian aku diarahkan gitu ya, aku diperkenalkan dengan peluang-peluangnya, dan kemudian aku belajar. Aku lanjut juga ke training-trainingnya gitu ya. Di sini ada mentor aku juga, ada Coach Erina, ada Coach Raihan, dan ada Coach Shanti gitu. Jadi semua sangat membuat keajaiban dalam hidup aku. Lanjut. Ya inilah aku sebelum Herbalife ya. Badanku besar sekali, padahal itu udah melahirkan. Yang sebelah kiri ini udah melahirkan loh sebenarnya. Cuma badan masih gede gitu kan. Terus yang sebelah kanan itu keluargaku, ada suamiku dan anak-anakku. Jadi kemana-mana dengan badan yang besar gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah kayak anakku juga. Jadinya udah bisa barengan sama anakku gitu. Lanjut, terima kasih. Nah, ini tugasku sering ke luar daerah gitu. Aku berkeliling ke Indonesia. Aku bekerja di inspektorat, jadi aku melakukan audit-audit ke beberapa daerah ya gitu. Jadi ya mungkin sebelum pandemi aku segini gitu waktu aku audit. Nah, mungkin pas nanti aku udah kemarin audit lagi gitu, teman-teman udah nggak mengenali aku gitu. Mereka nggak percaya, ini Mbak Sita gitu, inilah aku gitu ya dengan kegiatanku. Lanjut. Dan inilah aku sekarang gitu, yang dulu aku nggak suka olahraga ya, suka tapi berat banget gitu karena mungkin bebeku besar. Aku sekarang udah rajin olahraga bersama keluarga juga. Ini suamiku, dia ada di belakangnya, dan itu anakku. Jadi alhamdulillah ya setelah mengenal Herbalife, selain aku bisa menurunkan berat badan, aku juga bisa hidup aktif dan punya hobi baru yang bagus gitu, yang positif. Thank you, lanjut. Ya setelah mengenal Herbalife, karena aku juga baru ya teman-teman, ya, alhamdulillah gitu ya, aku lebih bisa bersama-sama dengan keluarga juga gitu. Beberapa liburan bersama keluarga juga alhamdulillah aku dapat dari Herbalife juga, walaupun ya yang penting bersama keluarga gitu ya. Inilah ulang tahun ibu aku kemarin, kemudian itu adik aku, dan itulah motivasi terbesarku yang di sebelah kanan adalah ibu aku. Lanjut. Terima kasih. Sekian Coach Phoebe, singkat aja ya. Oke, terima kasih Mbak Sita. Masya Allah, teman-teman tadi udah lihat ya, gitu gimana sih latar belakangnya Mbak Sita ini, udah cukup sedikit gitu ya mengenal, bahkan tadi mungkin ada foto-foto yang kayaknya kita belum kenal, belum pernah lihat gitu ya, ternyata Mbak Sita dulu sebesar itu. Aku aja juga baru lihat tuh tadi, ternyata ada beberapa foto yang selama ini diumpetin kayaknya sama Mbak Sita. Oke deh, thank you Mbak Sita. Lanjut Mbak Nana. Baik, selanjutnya kita panggilkan pembicara yang luar biasa, seorang milioner team member, Mbak Diah Tri Arismaya. Monggo Mbak Maya. Terima kasih Mbak Nana. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat ya? Insya Allah ya. Oke, nama saya Maya. Alhamdulillah. Saya juga masih baru ya. Saya baru 17 tahun di Herbalife ya. Wih, lama sekali kelihatannya ya. Dan saya memulai di Herbalife sama seperti kebanyakan orang karena masalah kegemukan. Saya punya masalah kegemukan, pengen langsing itu dari kecil, teman-teman. Jadi dari kecil itu memang saya sudah besar ya, sudah badannya besar, makanya dibilangnya bongsor lah. Apa ya, zaman dulu suka dikatain macam-macam lah. Kalau sekarang dibilangnya bully ya, tapi kita cek aja ya kalau zaman dulu ya. Nah, ini foto saya sebelumnya. Saya memang suka makan. Nah, ini juga latar belakang saya. Latar belakang saya sebagai ibu rumah tangga yang sukanya makan ya. Makan apa aja dimakan gitu. Yang intinya yang penting enak, masuk. Alhamdulillah ya akhirnya badan kok semakin tambah umur tambah berat gitu ya. Pada akhirnya setelah saya melahirkan anak saya yang kedua,
saya merasa cukup lah gitu ya. Jadi saya udah coba macam-macam akupuntur ya, pokoknya segala macam deh yang disebutin di luar kecuali operasi itu saya udah pernah coba. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan Herbalife, tidak langsung dari saya, jadi dari ibu saya karena menemukan sebuah flyer, selembar flyer yang lecek di jalanan ya, di tempat parkir, ibu saya ambil, dan ibu saya yang program duluan ya. Pada saat itu juga saya sedang program yang lain, tapi saya agak skeptis dengan Herbalife di awalnya gitu ya. Jadi saya bilang sama ibu saya, Bu, paling juga bentar lagi nggak akan berhasil gitu ya, paling bentar lagi juga stop gitu. Karena pada saat itu sama-sama nih, ibu saya pengen program, saya sudah program, dan saya pada saat itu satisfied banget dengan program saya. Jadi saya turun 2 kilo dalam 2 minggu, dan ibu saya baru mau program, saya bilang begitu sama ibu saya. Tapi seberjalannya waktu kok ibu saya makin langsing gitu ya, tapi kok saya malah naik berat badan gitu ya. Akhirnya saya ikutin program ibu saya. Jadi ibu saya beli, saya habisin setengahnya. Baru saya hubungin sponsor saya pada waktu itu ya. Jadi itulah latar belakang saya. Jadi saya suka makan malam ya, saya suka pokoknya jajan semua saya yang enak-enak saya suka gitu ya. Nah, ini sponsor saya ya seorang ibu rumah tangga juga gitu ya. Saya dari flyer beliau saya ibu saya bertemu dengan beliau ya. Beliau seorang ibu rumah tangga namanya Mbak Ririn Winahi Sadarin ya. Beliau juga seorang milioner tim. Dan mungkin kalau teman-teman ya jarang lihat ya, karena memang ibu rumah tangga melakukan Herbalife juga dari rumah, sama seperti saya ya. Dan ini ada mentor-mentor saya, alhamdulillah tanpa mereka saya mungkin nggak sampai di sini ya. Jadi saya benar-benar sendirian, sponsor saya nggak aktif, tapi saya dulu mencoba proaktif teman-teman ya. Jadi saya mendekat dengan mentor saya gitu, mentor-mentor saya dibantu dengan Bu Nuraini ya, Bu Kristina, Bu Fitri ya, mereka juga seorang latar belakangnya ibu rumah tangga teman-teman. Jadi tapi mereka ibu rumah tangga yang benar-benar luar biasa ya. Saya banyak belajar dari mereka teman-teman ya. Next. Apalagi ada lagi. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau singkatkan ceritanya slide-nya, tapi kayaknya kalau saya potong-potong slide-nya nggak akan nyambung gitu ya. Jadi saya memulai di Herbalife itu memang sendirian. Jadi 4 tahun saya di Herbalife itu benar-benar sendirian. Saya nggak punya supervisor ya 4 tahun teman-teman ya. Nggak punya SB, jadi memang benar-benar hanya melakukan aja, jarang ke sistem, karena saya waktu itu banyak sekali alasan anak saya lah, inilah ya, tapi kalau STS, kadang-kadang home saya datang ya, nah tapi kalau setiap diajak ke yang namanya ekstravaganza saya nggak mau, gitu ya. Tapi entah kenapa, ekstravaganza tahun 2007 lah yang membuka saya ya, setelah 2 tahun di Herbalife, saya baru mau ke ekstravaganza Singapura yang kebetulan saat itu suami saya sedang bekerja di Singapura. Jadi saya titipkan anak saya ke suami saya training gitu ya ceritanya ya. Dari sana saya benar-benar terbuka mata hati dan melihat benar-benar peluang Herbalife itu seperti apa gitu ya. Ternyata Herbalife itu nggak sekecil yang saya perkirakan gitu. Ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Saya bisa punya bisnis di mana-mana gitu ya, internasional gitu ya. Nah dari sana saya mulai fokuskan diri saya ke bisnis Herbalife ya. Saya mulai membangun tim ya. Nah pada tahun 2010, bayangin teman-teman ya, tahun 2010 saya baru bisa membawa tim ke ekstravaganza ya. Diawali dengan 4 orang ya, 4 orang tamu yang saya bawa ke ekstravaganza Singapura 2010. Jadi memang Singapura itu seperti momentumnya saya untuk bangkit gitu ya. Jadi 2010 saya bawa 4, dari 4 itu hanya 2 yang bertahan teman-teman ya. Dan 2 orang itu
ya, Bapak Mahendra dan Budina dan juga Bu Retno dan Pak Novem sekarang menjadi milioner tim ya, yang 2 entah kemana ya. Lalu berikutnya tahun berikutnya saya mulai membangun tim lagi, memperbesar tim, saya membangun tim di Bali, saya membawa tim lain dari Bali ya teman-teman itu di Extravaganza Bangkok 2011. Saya membawa tiga ID lagi ya, selain dari tim saya yang 2 mil tim tadi ya. Jadi saya mendapatkan tim baru di Bali, teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang mereka luar biasa ya. Ada yang press team, ada yang mil team juga 7.500 ya, 2 orang press team dari Bali gitu ya. Itu suatu yang saya syukuri teman-teman ya. Dan juga berikutnya mulai berkembang saya membawa banyak tim ya, dan tanpa terasa next Mbak, kita nggak bisa lagi menghitung orang-orang yang kita bawa ya teman-teman ya, tanpa disadari semua itu seperti popcorn gitu ya. Kalau kita memang benar-benar fokus membangun tim, melakukan pekerjaan kita di Herbalife, bisnis kita akan berkembang seperti popcorn ya. Entah bagaimana bisa sebesar itu ya, itu di luar prediksi saya. Tapi alhamdulillah Herbalife memberikan peluang-peluang lain yang luar biasa sampai akhirnya saya juga bisa berkualifikasi training yang namanya Future President Team Retreat ya di Brisbane ya, Australia, ke Penang juga, lalu Kaohsiung ya. Kebetulan tahun lalu kita harusnya ke tahun 2020 ya, harusnya ke Korea, tapi tidak jadi karena ada pandemi ini ya teman-teman. Tapi no problem, selalu berkualifikasi yang penting ya. Next. Nah ini juga saya berkesempatan menghadiri Presiden Summit pertama saya di Paris tahun 2013 ya, dengan membawa 3 mil tim saya ya. Juga nextnya Mbak, Presiden Summit juga di Los Angeles di saat itu bertepatan dengan ulang tahun yang ke-35-nya Herbalife. Ya teman-teman, tahun 2015 ya. Next. Dan alhamdulillah sebenarnya tahun lalu pun saya di tahun yang ke-40 Herbalife saya berkualifikasi untuk bisa datang ke Presiden Summit, tapi ya karena pandemi sekali lagi ya, jadi hanya online. Nah ini lifestyle saya di Herbalife ya, kalau sudah lama gini teman-teman, jalan-jalan itu sudah biasa ya, jadi setiap ada training pasti jalan-jalan. Nah, alhamdulillahnya kita di Herbalife bisa bawa pasangan ya, jadi kayak honeymoon lagi ya, ini ke Korea, ke Makau ya, trainingnya di Makau. Next Mbak. Nah ini juga waktu training di Brisbane ya, saya menyempatkan diri untuk ke Sydney, dan ini juga waktu FPTR di Taiwan ya, Taiwan yang kebetulan di Kaohsiung saya mampir ke Taipei bersama suami saya. Jadi ya jalan-jalan aja, enak ya kalau di Herbalife itu training sekalian jalan-jalan. Nah ini juga waktu kami ke Paris ya, waktu training di Paris saya berkesempatan jalan-jalan juga. Jadi sekalian waktu itu ya, satu visa. Jadi ke Roma ya, ke Milan, sekalian shopping ya. Berdua dengan suami saya kayak honeymoon lagi. Oke, next. Nah, thank you Herbalife ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya ceritakan, tapi karena waktunya yang singkat, mudah-mudahan mewakili ya teman-teman ya. Terima kasih. Wah, terima kasih Mama ya sharing banget. Apa nih Beb? Sekarang Beb. Oke, tadi kita kan udah denger ya, kedua pembicara kita hari ini udah memperkenalkan secara singkat gitu ya, apa sih yang latar belakangnya dan lain-lainnya. Tapi abis ini kita akan kulik lebih dalam lagi nih Mbak Nana. Nah, sekarang kita akan mulai dulu gitu ya, kita akan menguliknya ada 3 part gitu ya, kulik-kuliknya gitu. Kita akan kulik masa lalunya, kita akan kulik juga saat ininya, dan kita ingin tahu juga nih rencana di masa depannya kayak gimana.
Jadi sekarang kita langsung aja ya, kita mulai ke pertanyaan, kita tanya dulu ke masa lalunya, biar diingat-ingat lagi gimana sih dulu gitu ya. Apalagi mungkin Mbak Maya di sini, wah udah berapa belas tahun yang lalu gitu ya, mesti diingat lagi. Nah, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaannya, ini untuk kedua pembicara sama ya ininya pertanyaannya. Apa sih yang membuat mau melakukan Herbalife dan apa why terkuat yang membuat kamu bertahan? Nah, kita langsung aja ya yang jawab pertama. Silahkan Mbak Sita dulu. Oke, terima kasih Coach Bibi. Apa ya yang melatar belakangi aku pertamanya ya itu ya aku mau turun berat badan gitu awalnya aku searching di IG, terus aku ketemu sponsorku di IG setelah aku intip-intip gitu kan, jadi betapa IG itu berpower banget ya. Jadi aku turun berat badan, berapa bulan aku capai BB ideal, kemudian aku diajaklah ke coach ini gitu, SNJ coach peluangnya gitu kan. Why terkuatnya ya aku melihat peluangnya begitu baik sekali di sini gitu. Aku memang part time gitu di sini, jadi aku yang awalnya masih ragu gitu, awalnya masih bisa nggak ya, tapi karena hebatnya mentor-mentorku gitu untuk meyakinkan Mbak Sita pasti bisa gitu ya. Jadi oke, aku mau belajar dan aku mencoba. Kulihat juga bagus banget gitu perkembangannya di yang aku alami gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi aku punya cita-cita mimpi yang besar di sini gitu. Insya Allah bisa tercapai gitu ya. Gitu Kak Bibi. Oke, Mbak Sita. Jadi tetap Mbak Sita di sini yang tadinya awalnya memulai dengan turun berat badan gitu ya, akhirnya diperlihatkan oleh coachnya gitu ya peluangnya di Herbalife ini gimana, dan akhirnya menemukan nih ini adalah salah satu pilihan terbaik gitu ya, yang bikin Mbak Sita tetap bertahan dan mau serius menjalankan Herbalife ini sekarang gitu ya Mbak ya. Betul Coach Bibi. Oke deh, kalau gitu nih kita udah denger ya dari Mbak Sita tadi gimana. Sekarang kita langsung ke mentor kita, Mbak Maya. Oke, kenapa saya memulai Herbalife ya? Tentu karena hasil produk ya, teman-teman ya. Hasil produk itu luar biasa. Kalau saya dulu tidak turun berat badan, ya mungkin saya tidak melanjutkan Herbalife ya. Tapi bukan hanya saya yang konsumsi, alhamdulillah juga saya berikan ke anak saya pada saat itu ya. Jadi memang saya udah yakin dari awal, sponsor saya bilang ini bagus loh, nutrisi bagus buat anak-anak juga gitu. Jadi saya kasih ke anak saya dan alhamdulillah ya memang progres pertumbuhannya, kecerdasannya, kesehatannya itu luar biasa ya, daya tahan tubuhnya juga luar biasa ya. Jadi saya percaya banget gitu tentang dengan nutrisi ini. Yang kedua adalah duitnya tentunya ya. Saya dulu walaupun saya dulu pernah bekerja punya bisnis gitu ya. Saya dari kecil memang suka yang namanya bisnis kecil-kecilan ya, dari SD saya sudah jualan macam-macam deh gitu ya. Dan saya melihat di Herbalife ini karena memang karena hasil turun berat badan saya bagus, saya infokan ke kakak saya, tante saya dan sebagainya. Di bulan pertama saya dapat 1,25 juta ya, 17 tahun lalu itu segitu tuh banyak banget ya. Saya bilang ini duitnya luar biasa banget gitu ya. Jadi saya pikir kenapa enggak, dan saya senangnya bisa dilakukan di rumah dan kapan aja gitu. Saya nggak terikat oleh waktu, nggak punya bos, nggak ada yang marahin saya gitu. Jadi saya senang aja gitu, dan sponsor saya walaupun juga ibu rumah tangga, beliau sangat support ya. Jadi saya diajarin ya dari A sampai Z lah. Jadi benar-benar ya kalau dari rumah gini aja ya, saya ngikutin aja gitu, dan ya pasti karena duitnya gitu ya yang kedua. Dan melihat why-nya itu ternyata tidak bisa dilihat di awal ya, kenapa begini terus join ya. Ternyata dari waktu ke waktu tuh kita menemukan why lain dari Herbalife yang memang sangat, ternyata Allah menunjukkan saya dengan Herbalife karena sangat bermanfaat ya, lebih bermanfaat lagi untuk saya, keluarga saya gitu ya, teman-teman saya. Jadi why-nya itu ya karena memang selain yang duitnya tadi, kita bisa membawa manfaat bagi banyak orang.
jadi sesuatu lah gitu ya, bermanfaat bagi orang lain juga gitu, bisa membantu menaikkan derajat orang lain juga gitu ya, membantu orang bisa punya penghasilan, itu kan luar biasa ya. Kalau di perusahaan kita bekerja dengan orang lain kan kita nggak bisa seperti itu ya. Ya mungkin karena itu aja gitu Mbak. Oke. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya Mbak Nana ya, ini sharingnya. Ini baru pertanyaan pertama loh pada. Ya sudah kayak dalam banget. Iya, dari dua-duanya luar biasa. Jadi tadi kalau kita dengar dari Mbak Sita ini adalah seorang part-timer gitu ya, masih melakukan Herbalife ini sambil kerja. Tapi kalau dari kisah Mbak Maya tadi, kita bisa walaupun dulu pernah juga kerja gitu ya, tapi menjalankan Herbalife ini sebagai seorang ibu rumah tangga. Bahkan dari awal udah segitu percayanya gitu ya, untuk memberikan nutrisi ini langsung ke keluarganya gitu, ke anaknya, ke keluarganya. Dan akhirnya melihat juga peluangnya bahwa oh iya bisa dapatkan uang dari Herbalife ini. Dan yang tadi perlu digarisbawahin teman-teman bahwa why kita di Herbalife ini juga bisa kita gali terus gitu ya, seiring berjalannya waktu, why kita akan terus bertambah. Yang tadinya cuma mungkin kan, oh ya ada uangnya, tapi lama-lama kita akhirnya membantu orang lain, dan why kita pun akan semakin banyak gitu ya, yang membuat kita terus bertahan dan kuat di Herbalife sampai sekarang gitu ya. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Baru pertanyaan pertama, udah keren banget. Boleh nih Mbak Nana, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kita lanjut nih, kulik-kulik lagi nih Mbak Maya sama Mbak Sita. Nih ya, buat berdua nih, tantangan terberat apa saat memulai Herbalife, dan apa pengalaman apa yang dirasain pada saat memulai Herbalife ini gitu. Jadi yang tantangan sama yang paling menyenangkannya ya Mbak ya malah gitu. Jadi dua-duanya nih, tantangannya apa, terus yang paling menyenangkan apa ketika memulai Herbalife. Ya betul. Mungkin dari Mbak Maya dulu ya. Tadi kan Mbak Sita. Yes, keren. Kalau pertanyaan susah, saya duluan ya. Oke. Tantangannya, saya tidak melihat itu tantangan ya, tapi saya mencoba untuk bisa mencari solusi gitu ya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan anak kebutuhan khusus, jadi memang saya itu kayaknya memang terikat gitu ya, kaki satu terikat, yang satunya mau lari gitu ya. Tapi ya saya melihat itu berkah luar biasa, bukan tantangan. Jadi gimana caranya saya bisa solusinya apa gitu ya. Jadi di awal itu saya tidak bisa keluar rumah ya. Dalam arti saya tidak bisa kayak teman-teman pergi seenaknya. Jadi memang saya punya saya diajarkan untuk flyeran ya sama sponsor saya gitu. Saya pikir saya nggak bisa flyeran sendirian, takut gitu ya. Tapi pada saat itu gimana caranya saya bisa flyeran tanpa harus keluar rumah gitu ya. Jadi antara modalnya uang atau tenaga gitu ya. Jadi saya di awal itu bersama dengan sponsor saya, jadi patungan membayar flyerman. Jadi teman-teman kita membayar flyerman untuk menyebarkan flyer gitu ya di mana-mana ya. Alhamdulillah itu bekerja teman-teman. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin. Jadi gimana caranya, yang penting bisa jalan gitu ya. Terus juga kalau teman-teman mungkin kalau zaman dulu saya tidak bisa bekerja sendiri ya, jadi saya memang mencari komunitas, jadi bersama Loveline, mentor ya, sponsor. Kita zaman dulu ada yang namanya Central Club ya, jadi bisa di mall dan sebagainya gitu, rame-rame ya. Jadi ada jadwal piket dan sebagainya. Jadi sama mereka saya bilang, saya nggak bisa full time di sini piket dari pagi sampai malam. Jadi saya hanya datang pada saat saya piket gitu ya. Alhamdulillah mereka sangat toleransi gitu. Saya senang, bahagia sekali, bersyukur sekali punya komunitas yang mendukung seperti itu. Jadi ya itu bukan suatu tantangan. Jadi tinggal kembali kita berkomunikasi, minta ya, dan berkoordinasi ya, sebenarnya bekerja sama dengan orang lain gitu supaya kita bisa tetap melakukan Herbalife. Jadi itu sih ya yang menyenangkan, yaitu juga punya
ya bisa menjadikan suatu tantangan itu menjadi solusi dan punya banyak teman ya, menyenangkan sekali kalau kita bisa pas bareng-bareng kumpul sharing gitu ya. Alhamdulillah dengan teamwork itu kita bisa berkembang, bekerja sama ya, saling support gitu ya. Itu sih ya, alhamdulillah nggak ada yang sangat menyedihkan sampai nangis-nangis gitu, nggak ada. Alhamdulillah saya senang banget di Herbalife itu karena satu, saya tidak perlu yang namanya menjadi bosnya orang. Saya tidak ingin punya perusahaan yang punya karyawan, teman-teman gitu ya, karena pengalaman sebelumnya. Jadi saya ingin punya perusahaan, punya bisnis yang tidak perlu karyawan, itu aja intinya. Dan saya di Herbalife menjadi bos diri saya sendiri, itu senangnya saya di Herbalife. Jadi nggak ada yang menyakitkan, saya membuatnya menyenangkan. Insya Allah. Pas. Nggak mau, pokoknya nggak mau punya karyawan, itu aja intinya ya Mbak. Nah sekarang monggo silakan Mbak Sita. Oke, baik. Jadi saat memulai tentunya untuk saya gitu sebagai part-timer gitu, pastinya di waktu gitu. Saya selalu menanyakan kepada mentor-mentor, gimana nih, karena aku kan harus membagi waktu ya, satu sisi aku harus ada tugas kewajiban lain gitu kan. Karena ya ini dia lagi ya, dukungan lagi-lagi dari semua mentor, dari semua ilmu-ilmunya gitu. Jadi aku belajar membagi waktu. Intinya yang tertanam di aku adalah dari satu hari itu luangkan berapa jam khusus untuk Herbalife gitu kan. Jadi aku mulai fokuskan, apalagi sudah ada kelas. Jadi bahkan aku cerita juga gitu ke Coach Rehan gitu sebagai mentorku, aku merasa udah malah kebanyakan Herbalife-nya gitu. Jadi udah mulai udah banyak cerita lah gitu. Jadi kayak aku jadi banyak Herbalife-nya nih, aku bilang gitu. Walaupun aku juga tetap bertanggung jawab dengan tugas yang ada di kantorku gitu ya. Jadi tantangannya itu. Jadi sedikit pesan juga buat teman-teman gitu, semoga bisa menginspirasi gitu bahwa aku dulu sempat takut duluan, tapi itu semua aku kalahkan gitu. Jadi bayangan-bayangan itu aku lempar dulu gitu. Tadinya aku bilang bisa nggak ya gitu, terus medsos gitu kan pasti juga ada teman-teman atau tim aku gitu yang agak-agak ragu. Jadi jangan ragu, pokoknya jangan takut akan bayangan ke depan gitu, lakuin aja karena kita pasti akan dituntun di Herbalife ini. Banyak sekali yang akan menuntun kita gitu, dari tim-tim kita, dari mentor kita, dari Herbalife-nya sendiri gitu. Jadi ikutin aja step-stepnya, itu pasti nggak lompat-lompat. Jadi kita ikutin aja walaupun kita sambil kerja, ikuti aja trainingnya gitu. Jadi insya Allah kita akan bisa gitu. Dari yang kecil-kecil, dari yang mudah-mudah, ayo kita lakukan apa yang dikatakan mentor kita. Jadi tantangannya itu ya seperti tadi mentor Maya bilang ya, jangan jadikan tantangan, tapi ayo kita cari solusinya. Pasti kan hidup ini nggak mungkin ya mulus-mulus aja gitu kan. Ya. Kayaknya insya Allah kalau memang kita ada niat, itu pasti bisa gitu, insya Allah ya. Gitu ya Kak ya. Apalagi tadi ya, tantangan sama apa Kak? Hal-hal yang udah menyenangkan nih saat memulai. Yang menyenangkan tentunya waktu aku kaget dapat transferan ya gitu. Dapat transferan gitu kan, seneng ya. Waktu itu masih sedikit ya, alhamdulillah gitu. Bulan Februari aku program, bulan Juli pertama kali aku dapat transferan, dan selanjutnya kok bertambahnya Masya Allah gitu ya. Aku amazing banget lihat transferan, gitu, kaget aku pas lihat suamiku gitu. Makanya aku juga izin ya teman-teman, izin untuk ke suaminya gitu, ini kenapa aku kayaknya sama HP mulu gitu, ternyata ya inilah gitu. Transferannya itu bener-bener yang aku kaget gitu, nambah-nambah terus gitu ya. Insya Allah teman-teman kalau kita tulus, kata mentorku, kita tulus mau meng-coaching mereka, mau melayani mereka, mereka akan dapatkan hasil produk, mereka bahagia, kita juga bahagia. Alhamdulillah gitu, berkahnya juga dapet. Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu Kak. Seneng banget ya dapat transferan, itu loh yang bikin yang bikin deg-deg ser gitu. Tiba-tiba segini masih
Apalagi kalau Mbak Maya nih. Udah. Nah, ya tadi kita udah yang masa kita ya, kita udah tahu dengar why-nya, terus kemudian kita juga tantangannya segala macam. Nah, kita sekarang mulai untuk pertanyaan yang saat ini ya gitu. Jadi nih untuk berdua apa aja yang udah dilakukan dari awal memulai hingga saat ini. Terus kemudian udah mencapai posisi apa gitu saat ini. Dan ya itu. Jadi apa yang udah dilakukan dari awal sampai saat ini dan posisi saat ini terakhir atau apa. Monggo dari Sita dulu deh. Dari Sita dulu deh. Oke, saat ini maksudnya ininya ya. Saat ini aku yang udah dilakukan sama Sita gitu. kan, oh ya oke. Yang udah dilakukan ya tentunya beberapa demo yang kulakukan ya, aku mencoba ya dari medsos aku gitu kan, dari pelayaran itu aku baru mulai baru-baru ini gitu, karena aku sering lihat aku baru kan ya, jadi aku lihat mana-mana aja yang bisa aku lakukan ya aku lakukan gitu. Aku mengumpulkan beberapa teman-temanku yang lama-lama juga akan habis, makanya aku harus memperbaiki terus medsosku gitu. Jadi gitu ya. Kemudian apa ya, karena aku di kantor ya, jadi aku mungkin sering berkomunikasi di saat meeting atau di saat aku audit ke daerah. Aku juga sering bawa-bawa produk-produk aku dan mereka bertanya gitu. Apalagi aku dulu audit dengan badan yang besar, kemudian datang lagi dengan badan yang kecil, itu udah menjadi pertanyaan buat teman-teman di daerah. Jadi ya setelah kesempatan aku untuk terus bercerita gitu kan, kata mentor kan kita bercerita di sini ya, aku bercerita hasil produkku kayak gitu. Itu yang aku lakukan. Gitu Kak. Oke, iya. Terus kita lanjut nih. Giliranku ya. Giliran saya. Kalau 17 tahun tuh udah lama, Mbak. Jadi banyak sekali yang dilakukan ya. Jadi bukan cuma satu, semua sudah dilakukan ya. Pokentok, Sekparti, Tiparti, flyeran ya. Terus saya juga pernah nempelin stiker di angkot-angkot gitu ya. Bukan saya sih, flyerman saya. Jadi yang dimarahin flyerman saya gitu ya, sama supir angkotnya gitu. Jadi apalagi ya, hot pocket, terus lomba langsing, sosmed. Saya dari awal sudah sosmed ya, tapi sosmed dulu dengan sosmed sekarang beda ya. Jadi saya udah memulai dengan yang namanya website, karena suami saya di IT, jadi ya itu channel saya gitu ya. Saya memulai dengan Facebook, website. Kalau sekarang mungkin website masih ya, IG juga iya, tapi tidak begitu saya fokuskan karena kayaknya sudah ramai sekali ya. Saya ada NC ya, tapi NC saya selama pandemi alhamdulillah masih tutup gitu ya. Kemarin mau buka, tapi ada kejadian yang apa yang namanya ya, menyedihkan gitu ya. Saya kehilangan ibu saya karena corona. Terus kemarin saya juga baru mau buka Februari, sekarang lagi apa Omikron ya. Jadi ya kita tunggu aja deh. Semua sudah dilakuin teman-teman. Jadi apapun yang bisa saya lakukan pasti saya lakukan gitu. Kemanapun ya intinya sudah menjadi darah daging ya. Selama kita keluar bisa ketemu orang, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Teman-teman, itu kalau sudah 17 tahun itu tidak bisa memilih-milih, semua sudah dicoba gitu ya. Tapi semua bekerja sampai sekarang pun harusnya semua pasti bekerja karena Herbalife itu sudah memberikan apa ya, guidance buat kita supaya kita tidak merasa stuck di satu cara gitu ya. Kalau kita stuck di satu cara, coba kembali ke basicnya. Datang ke training pasti STS pasti diajarin deh tuh semua 11 macam DMO ya. Itu lakuin aja, masih bekerja kok teman-teman gitu. Yes.
Luar biasa ya, Vip ya. 17 tahun loh. Malu ya, 17 tahun. Belum jadi prestim Om Cali. Aduh, gimana caranya ya Om Cali? Very soon. Ya. Silakan Vip, lanjut. Oke. Kita tadi udah nih ya menanyakan apa aja yang udah dilakukan gitu ya, baik dari Mbak Sita yang baru aja memulai ya, sekitar kurang lebih baru 2 tahun ini ya Mbak Sita ya. Terus ada di sini ada Mbak Maya yang mentor kita yang udah hampir 17 tahun di Herbalife gitu ya, udah semuanya segala cara dicobain gitu ya. Masya Allah. Nah sekarang karena tadi kita udah tanya ngelakuin apa aja. Nah, sekarang ini kan tadi sebenarnya udah kayak ada sedikit, kita udah agak-agak ada ngebahas-bahas transferan gitu ya, transferan. Sekarang kita kayak mau tahu nih gitu kan. Dari tadi kan katanya kaget lihat transferan, seneng lihat transferan. Nah, jadi kita pengen tahu sekarang berapa sih sebenarnya income-nya? Income-nya kita sebut gitu ya, angkanya tuh berapa, dan udah ada berapa orang sih jumlah supervisor di organisasinya Mbak Sita dan Mbak Maya di sini. Oke, kita langsung dari Mbak Sita dulu lagi ya. Aduh, aku malu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah tahun lalu aku udah aku kemarin sempat ngintip-ngintip gitu. Alhamdulillah aku dapat 47 juta tahun 2021. Masya Allah. Supervisor aku baru 1. Wah. Masih belajar terus. Yeay, keren. Mbak Sita ini adalah seorang World Team baru ya Mbak Sita. Jadi kemarin seiring berjalannya Mbak Sita berkualifikasi World Team itu udah menghasilkan 1 orang supervisor di organisasinya. Yeay. Dan luar biasa ya tadi transferannya setahun terakhir. Berapa Mbak? 40 berapa tadi? Baru setahun terakhir loh, baru aja memulai. 47 juta ya Mbak Sita ya? Luar biasa. Dan insya Allah sekarang dari kemarin kualifikasi World Team itu aja udah masuk 1 supervisor baru. Insya Allah terus berlanjut dan bertumbuh dan jadi makin berkembang jadi timnya. Oke, luar biasa. Ya, itu dia tadi dari Mbak Sita yang baru saja memulai. Nah, sekarang kita mau dengerin yuk income-nya dan jumlah supervisor dari mentor kita yang udah 17 tahun di Herbalife. Silakan Mbak Maya. Malu sama yang baru ya. Luar biasa di Herbalife itu alhamdulillah bisnisnya naik turun teman-teman ya, tapi itu masih alhamdulillah lah kalau daripada kita tidak di Herbalife gitu ya. Saya sangat bersyukur dengan masa-masa seperti ini saya berada di Herbalife ya, yang dimana yang lain susah kita masih bisa menikmati ya, bersyukurlah ya intinya ya. Kalau ditanya berapa saya malu gitu ya, tapi ya dengan kondisi sekarang alhamdulillah Herbalife tidak pernah mentransfer saya kurang dari 80 juta ya, dengan kondisi sekarang. Dulu lebih banyak lagi ya. Tapi ya itu alhamdulillah sekali, itu baru transferan, belum yang lain-lain ya teman-teman ya. Dinikmati aja deh. Saya sangat bersyukur walaupun seperti ini saya bisa dari rumah, tapi Herbalife tetap mentransfer saya masih bisa bersemangat gitu ya, intinya semangat di Herbalife kita. Terima kasih. Wow. Itu udah dipotong ya, dipotong presiden tim, dipotong mil tim. Masya Allah. Luar biasa. Ya nggak kebayang ya Vip kalau kita nggak di Herbalife kayak apa. Wah, luar biasa Mbak Nana. Kalau supervisor, sebelum saya jawab ya, supervisor di 3 line saya setelah Januari ini tidak ada dusta di antara kita ya. Yang bertahan itu ada 37 supervisor ke atas ya. Ada berapa ya? Presiden tim ada 2. Wow. Jalan ya. Mil tim ada 5. Masya Allah. G tim saya
Ini malu sebenarnya nggak ada yang baru. Ya, tim saya ada 8 di 3 line. Jadi apa ya? Saya bersyukur punya organisasi yang kokoh, itu aja intinya teman-teman. Bukan banyaknya supervisor, tapi kekokohan dari tim kita itu. Kita bisa menduplikasi apa yang kita lakukan. Itulah yang lebih saya syukuri ya, berada di Herbalife dengan apa adanya saya gitu, teman-teman. Terima kasih. Masya Allah. Kekokohan, jadi kuncinya itu kekokohan dalam organisasi ini ya Mbak ya. Dan bisa menduplikasi ke tim-tim kita yang baik yang lama maupun yang baru gitu ya. Iya, Jadi, kalau kita mau bicara bisnis Herbalife kan jangka panjang ya. Ini bukan ngajarin ya Om Cali ya, tapi pas Om Cali, Mbak Silvi dan lain-lain ya. Tapi kekuatan bisnis Herbalife kita adalah pilar kita ya dari kekokohan organisasi ini gitu. Bukan dari banyaknya supervisor. Kalau kita bisa menduplikasi tim yang kokoh, insya Allah jangka panjang bisnis kita ya pasti kokoh, nggak perlu khawatir lagi tentang bisnis jangka panjang kita gitu, teman-teman. iya, ya luar biasa ya. Kayak saya juga suka mengutip kadang-kadang kalau ada mentor itu cerita bahwa selama kita di Herbalife kita sudah pegang payungnya itu loh. Nanti kalau di suatu saat kita membutuhkan payungnya tinggal dibuka, gitu katanya kan. Jadi kita udah siap kalau hujan itu udah siap-siap payungnya itu udah kita buka ya Mbak. Jadi kekuatan kita bertahan gitu ya Mbak Maya ya. Nah ini ya terus kemudian nih kita pengen tahu nih ya Mbak Maya yang 17 tahun dan Mbak Sita yang juga masih baru ya melakukan itu apa aja sih aktivitas Mbak Maya dan Mbak Sita hariannya itu dilakukan dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi sampai besok pagi lagi. Jadi pengen tahu aja rahasianya apa sih gitu ya kegiatannya dari pagi sampai malam gitu. Monggo dari Mbak Maya nih. Oke, teman-teman, jujur ya, saya ibu rumah tangga biasa loh, gitu. Jangan berpikir saya ambil tim terus apa gitu ya. Tapi itulah enaknya di Herbalife. Bisa bangga sebagai ibu rumah tangga. Jadi kerjaan saya pagi-pagi ya, bangun itu bunyiin bel jam 3 gitu ya, tapi tidur lagi. Habis itu kalau itu ya masak, di sela-sela masak saya dengerin motivasi, saya cek organisasi, saya follow up, yang apapun yang saya bisa lakukan gitu. Jadi belum punya aktivitas agenda, itu kenapa mungkin saya belum naik-naik level ya, saya belum punya aktivitas agenda harian yang benar-benar saya ikuti gitu. Jadi masih mengikuti flow alur aja gitu ya. Dan kebetulan saya memang di rumah mengurus sendiri anak saya yang kebutuhan khusus. Jadi ya tergantung gimana dianya. Jadi yang penting saya lakukan aja dari pagi ya tetap Herbalife. Saya punya kelas online ya, saya kebetulan bertugas saat ini ya, tetap saya lakukan apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi yang penting tidak ada hari tidak ada Herbalife gitu. Tidak ada, kadang-kadang kita juga motivasi bisa dari Instagram ya, walaupun kita tidak bisa tidak bisa training seperti dulu. Training online juga terbatas. Yang penting kita gimana caranya bisa memotivasi diri kita sendiri bergerak setiap saat ya, jangan sampai kita diem aja putus asa gitu ya. Yang penting kita ya bikin fun kita sendiri aja gitu. Jadi hari-hari saya ya itu berkoordinasi dengan suami saya gitu ya. Dia juga aktif walaupun dia aktif dengan caranya sendiri. Yang penting kita melakukan aja gimana yang bisa kita lakukan gitu, teman-teman. Itu sih. Boleh sekarang lanjut nih ke Mbak Sita nih. Kegiatan aku ya hari-hari ya pokoknya aku berusaha seperti yang diajarkan aja gitu ya sama para mentor gitu. Bahwa pagi kita bersyukur, terus kita berusaha untuk afirmasi apa yang
apa yang akan kita capai gitu ya. Memang sepertinya ringan, tapi ya pokoknya apa yang dikatakan mentor aku nurut gitu, aku ikutin, walaupun waktunya mengikuti juga karena aku juga harus mulai kerja walaupun WFH gitu kan. Pokoknya semampu waktu aku ikuti step-stepnya, kemudian lanjut ke grup, aku harus menyapa, yang penting menyapa dulu mereka, selamat pagi, ayo kita sarapan, kayak gitu kan. Yang penting kita hadir dulu di grupnya, mereka merasakan kehadiran kita gitu, walaupun kita banyak kesibukannya gitu, apalagi udah mulai bulan-bulan kayak gini tuh kerjaan udah mulai bertubi-tubi gitu, jadi menyempatkan menyapa customer aku kayak gitu. Kemudian fokus di, aku punya target berapa jam minimal aku harus mengerjakan Herbalife gitu ya, jadi aku kelarin dulu gitu ya. Ini mungkin buat tips-tips juga buat yang part timer, aku kelarin dulu misalkan kayak timbangan atau nge-grid atau apapun lah yang kita bisa lakukan di Herbalife gitu, sambil kayak tadi gitu kan, ini udah mau region-region, aku udah ngeliat-ngeliat nih siapa yang udah bisa, nanti aku follow up lagi di grup gitu. Kemudian baru aku kerjakan kerjaanku yang lain. Aku juga nyambi juga gitu, tetap menyapa grupnya, malam balik lagi Herbalife lagi sampai mau bobo, karena aku harus di Instagram lagi kan gitu untuk posting-posting gitu. Jadi udah sebagian besar mungkin Herbalife ya, kayaknya udah kebanyakan Herbalife-nya malah kayak gitu kan, Nana, Kak Vivi. Kayaknya jiwa raga emang udah ke Herbalife ya, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Mbak Nana ini kalau dua-duanya ya, dua-duanya dari tadi itunya kesimpulannya adalah tidak ada hari tanpa Herbalife emang gitu ya. Emang udah hari-harinya Herbalife gitu. Dari yang Mbak Sita juga cerita bahwa ya kok kayak makin lama jadi banyakan Herbalife-nya aku daripada kerjaan aku. Nih begini ya teman-teman ya. Tiada celah di antara kita ya Mbak Sita ya. Tiada celah di antara. Kalau aku gini ya, untuk teman-teman yang baru kan, teman-teman aku juga termasuk aku gitu, banyak kan yang masih part timer gitu ya. Jadi aku menyarankan gitu, tetap setelah mengerjakan Herbalife-nya ya kerjakan dulu yang memang kewajibannya gitu, kelarin, baru habis itu kita fokus lagi. Kalau udah kelar pasti kita bisa fokus gitu, supaya nggak kebagi. Kalau kebagi, aku pernah mengalami di posisi itu, jadi aku kebagi antara kerjaan kantor sama ini gitu, bingung mana. Tapi waktu itu aku pernah dapat dari mentor Billy, aku bilang diam dulu, pilih mana yang mau dikerjakan, terus kerjakan, selesaikan, setelah itu balik ke Herbalife-nya dengan fokus kayak gitu. Jadi harus pintar membagi waktunya juga ya Mbak Sita ya, kerjain satu-satu, selesaikan satu-satu gitu ya. Nah, ini kan tadi kita udah bahas apa aja sih kerjaan dari pagi gitu ya, dari sampai tidur lagi gitu. Nah, dan ini beda nih, yang satu kan Mbak Sita seorang part-timer yang masih kerja kantoran, dan ada Mbak Maya yang seorang ibu rumah tangga gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu juga gimana sih caranya, kan tadi udah dari pagi sampai malam ngapain. Nah, itu tuh gimana sih caranya untuk berkomunikasi gitu ya, baik dengan customer ataupun dengan tim dan organisasi, itu gimana sih cara membagi waktunya, atau gimana cara berkomunikasinya, lewat apa, mungkin telepon kah, atau kita chat di WhatsApp lah, dan lain-lain. Nah, itu kita pengen tahu nih. Kita mulai dari siapa dulu ya tadi, Mbak Maya, berarti sekarang dari Mbak Sita lagi. Komunikasi ya, komunikasi dengan Koci tentunya setiap hari di dalam grup itu aku sangat manfaatkan, apalagi Slim Marathon itu membuat kita semakin dekat dengan mereka gitu. Apalagi ada teman-teman yang di situ aku lihat potensi yang sangat suka sharing-sharing, tuh aku manfaatin banget, aku pancing-pancing sehingga grup itu hidup gitu. Jadi yang tadinya diam-diam jadi muncul-muncul dengan yang kuat-kuat sharing kayak gitu ya. Jadi aku manfaatkan. Kemudian pastinya japri itu juga wajib ya, karena terus aku juga punya prioritas apa yang aku akan japri gitu. Misalkan mereka udah mau mendekati posisi-posisi tertentu, aku ngingetin gitu. Jadi mereka juga kan mungkin yang kerja juga mungkin biasanya udah nggak ngeh nih sama VP-VP-nya mereka misalnya gitu kan, atau dengan apa progresnya mereka gitu. Itu yang di grup ya. Kemudian untuk tim kecil aku gitu yang baru memulai gitu, aku sempat kemarin hampir mau kehilangan gitu, ada yang mau nyerah. Aku semangatin lagi, alhamdulillah sampai mau ikut lagi gitu kemarin ke acara yang kita ke Bandung itu Kak.
Jadi spektakuler. Ya spektakuler, aku semangatin lagi, dan alhamdulillah beliau ikut lagi gitu ya, karena aku rasa jangan kita tinggalkan Herbalife karena banyak kesempatan, dan di sini kita dituntun banget gitu, jadi nggak usah takut, ayo kita belajar deh gitu. Jadi aku buat tim, aku buat grup di WA gitu, jadi ya apa yang mereka butuhkan aku suka tanya. Jadi habis ini mau aku share tentang apa gitu, walaupun ada di mentor-mentor aku udah ngasih gitu ya, udah ngasih grup untuk coachingnya, tapi aku akan ada follow up lagi, apalagi nih yang masih aku mau ituin gitu. Jadi mereka bisa nyaman juga gitu, jadi kita kan kerja bareng kayak gitu, happy lah ya di Herbalife gitu Kak. Oke, nah itu ya tadi ya, berarti ada grupnya juga buat Mbak Sita share ke tim-timnya gitu ya, dan begitu juga dengan customer-customernya. Jadi Mbak Sita memanfaatkan WhatsApp group gitu ya untuk menggapai semua tim maupun customer-customernya gitu. Dan di sini sepertinya Mbak Sita dalam upaya untuk menggiring teman-teman sesama part-timernya gitu ya, untuk yuk kita juga fokus menjalankan Herbalife gitu ya Mbak Sita ya. Ya, pasti mereka ada keraguan di awalnya itu. Jadi kita harus harus nyemangatin lah. Luar biasa. Biar nanti teman-teman yang Mbak Sita juga yang sekarang jadi customer ataupun tim Mbak Sita merasakan apa yang perubahan yang Mbak Sita rasakan sekarang gitu ya. Oke deh, thank you Mbak Sita. Kita langsung lanjut ke mentor kita, Mbak Maya. Thank you Mbak Sita, saya juga jadi belajar kan, belajar dari orang baru gitu ya. Oke, kalau saya punya beberapa grup ya, tapi tidak banyak ya, yaitu grup kelas itu untuk yang kelas 5 maraton gitu ya. Ada grup tap team dan juga grup supervisor gitu ya di WA ya. Tapi kalau untuk yang kelas memang untuk edukasi gitu ya. Tapi kalau untuk ke konsumen sendiri, maksudnya konsumen saya lebih prefer Japri gitu. Kalau saya tidak bikin grup konsumen khusus gitu ya. Jadi saya jadikan satu karena nanti yang ada bisa mempengaruhi satu sama lain gitu, yang satu loyo, nanti yang lain bisa terpengaruh juga ikut loyo. Jadi saya tidak punya grup konsumen, saya lebih prefer ke Japri gitu ya. Dan kalaupun ada supervisor saya buatkan grup itu hanya untuk sharing promosi atau flyer dari corporate, juga untuk level tap team ya, biasanya juga untuk sharing-sharing, juga promosi-promosi gitu, dan juga apapun yang bisa mereka sharekan ke organisasi. Jadi saya tidak punya grup yang lain selain itu gitu. Jadi cukup untuk sampai tap team aja supaya mereka bikin grup sendiri untuk timnya gitu teman-teman, dan saya juga bisa fokus gitu ya. Dan kalau supervisor biasanya juga saya follow up Japri gitu ya, tidak di grup. Jadi dan grup itu tidak untuk chatting gitu ya, hanya untuk semangat, untuk pertanyaan gitu ya, dan juga kalau mamanya tanya jawab. Tapi kalau untuk strategi dan planning dan sebagainya itu saya lebih promosi ya ke supervisor saya, ke tim saya lebih senang Japri gitu, karena masing-masing orang beda ya, strateginya yang harus kita implementasikan itu beda antara satu dengan yang lain. Jadi ya itu aja sih teman-teman. Jadi nggak ada grup yang buat chatting-chattingan gitu, nggak ada. Hanya follow up saya lakukan, saya lebih senang Japri ya, walaupun WA ataupun ya telepon gitu ya. Biasanya telepon itu lebih kena gitu ya dibandingkan dengan WA gitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maya. Nah, di sini malah kalau Mbak Maya lebih senangnya Japri-Japrian ya teman-teman ya. Ini berarti ada beda nih tadi sharingnya nih dari Mbak Sita sama Mbak Maya. Tapi intinya tetap kita sentuh satu persatu gitu ya. Semua tim kita, customer kita itu jangan sampai kita diemin aja gitu ya. Jangan sampai dicuekin gitu ya. Semua tetap harus kita jaga hubungan kita, tetap komunikasi dengan mereka semua gitu ya. Nah, berarti selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir untuk bagian yang masa ini, bagian yang saat ini. Nah, itu apa aja sih yang udah Mbak Sita dan Mbak Maya dapatkan dari Herbalife? Dan kita juga pengen tahu usianya Mbak Sita sama Mbak Maya tuh sekarang berapa sih?
Boleh ya, siapa duluan nih yang mau Tega nih jawab? ya, tega. Beda jauh lah Mbak. Boleh yuk sharing siapa dulu nih. Tadi kan udah Mbak Sita duluan, sekarang Mbak Maya duluan deh. Dari mana ya? Dari Oke, boleh, mau usianya dulu boleh, mau apa aja yang udah didapat dulu juga boleh. usia saya masih muda kok gitu. Saya masih pengen dipanggil mbak-mbak, jangan tante-tante atau ibu-ibu ya gitu ya. Saya alhamdulillah mendekati 20 ya, nggak 50. On the way to Oh, 50 gitu ya. Aduh, malu jadi ya. Ya, wah. alhamdulillah diberikan kesehatan ya, bersyukur masih diberikan kesehatan karena Herbalife juga, karena komunitasnya juga, lifestyle kita gitu ya, nggak pernah merasa tua gitu. Alhamdulillah ya nggak Mbak Silvi? Saya ngelihatnya mukanya Mbak Silvi aja di sini. Oke, terus yang saya miliki dengan Herbalife ya, malu ya. Jadi intinya apa sih yang saya miliki? Biasa aja gitu ya. Yang penting saya bermanfaat aja buat orang lain gitu ya. Kalaupun saya beli rumah, insya Allah bermanfaat buat orang lain. Saya beli mobil, bermanfaat buat yang lain gitu ya. Ya, alhamdulillah sih bukan itu ya teman-teman, bukan dalam bentuk materi, tapi saya ingin membangun hal yang lain yang bisa saya dapatkan di Herbalife gitu ya, membangun juga masa depan anak-anak saya gitu ya. Yang sekarang saya fokuskan itu masih dalam pendidikan anak saya. Alhamdulillah bisa punya pendidikan di luar negeri, itu buat saya di masa sekarang itu alhamdulillah ya. Itu juga membantu apa membangun bukan hanya cita-cita saya, tapi juga anak-anak saya yang sudah berkorban selama ini saya tinggalin ke luar negeri, saya tinggalin training, ya intinya bukan mamanya aja yang senang, tapi juga anak-anak saya insya Allah juga bahagia gitu karena Herbalife gitu ya teman-teman ya. Mungkin lebih ke sana ya, jadi supaya lebih bernilai hidup saya di masa datang gitu. Dan yang pasti saya pengen jadi presiden tim ya. Itu tujuan Amin. saya. Gimana caranya ya saya baru memulai. Teman-teman seperti yang lain ya selalu punya harapan walaupun kadang tidak sesuai harapan tapi masih memiliki harapan saya pengen jadi presiden tim saya pasti bisa gitu ya. Entah bagaimana caranya gitu. Itu yang saya inginkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungannya dan doanya ya teman-teman ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Siap, mentor. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Kalau tadi udah dengerin ya, sharing Mbak Maya di usia yang saat ini masih muda ya, menuju 50 tahun, tapi udah bisa tadi katanya kalau beli mobil, beli rumah, nyekolahin anak di luar negeri gitu ya, dan insya Allah semuanya itu adalah berkah untuk keluarganya juga, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga gitu ya. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan di sini itu berkahnya bukan hanya untuk pribadi, tapi benar-benar bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita juga, orang-orang yang kita sayangi gitu ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, siapa yang mau tuh udah 17 tahun di Herbalife bisa kayak gitu seperti mentor kita, seperti Mbak Maya. Yang mau pasti banyak mau semua yang mau pasti kalau ketik mau. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke Mbak Sita. Silakan Mbak Sita. Oke, apa ya, umur aku menjelang 39, jadi kalau di BPS kalau belum di hari ulang tahunnya itu belum terhitung ya, jadi aku masih bilang 38. itu sih aku 38. Jadi kalau yang dulu di bawah sebelum 38 aku udah mukanya udah bengkak semua gitu, udah ibu-ibu banget, mungkin udah lebih dari itu. Alhamdulillah sekarang udah sering dibilang, udah 3 anaknya kayak gitu, udah pada ya alhamdulillah ya. Kesehatan itu benar-benar kelihatan di ini kita ya, di tubuh kita gitu. Jadi keren lah Herbalife nutrisinya luar biasa. Ketika aku Kak. Terus itu tadi belum Sita jawab yang apa aja yang udah didapat dari Herbalife. Yes.
Kita kan pengen tahu ya, Vip ya. Iyalah, pengen tahu. Tadi kan Mbak Maya udah ngasih tahu apa nih. Sekarang kita mau tahu juga dari Mbak Sita. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, banyak sekali yang udah didapat gitu, Mas. Seperti mentor Maya bilang, kalau materi, apalagi aku gitu masih baru, ya Alhamdulillah gitu lebih dari cukup buat nambah-nambah uang jajan anak-anak kayak gitu. Jadi yang didapat tuh banyak banget ilmunya gitu. Jadi ilmu-ilmu yang belum tentu kita dapat ya teman-teman. Jadi Masya Allah banget kita bisa dapat di Herbalife secara komplit menurut aku seperti itu. Dari step-stepnya aja kita udah dapat semua, tinggal kita ngikutin, tinggal kita terapkan, belajar, yang penting mau belajar, mau dilakuin itu aja sih gitu. Yang udah didapat alhamdulillah aku udah penghasilanku itu alhamdulillah banget tuh udah hampir mau menutupi yang aku dapat gitu ya dari kantorku gitu. Wow. Berarti penghasilannya udah. Ya, ASN itu tahu ya bahwa kantor itu kan ada gaji, ada tunjangan bla 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 bla. Nah, itu tuh alhamdulillah tuh udah hampir mau menyamai ke semuanya itu gitu. Jadi ayo semangat pokoknya tulus ngajak orang, tulus bikin orang sehat langsing insya Allah. Kalau rezeki pasti Allah udah atur, sebanyak kita berusaha, sebanyak kita mengerjakan, pasti akan kembali ke kita insya Allah. Amin. Bener ya, Pip ya. Pokoknya kita tulus kita ngerjain, terus buat orang bahagia, berguna buat orang itu yang Masya kalau boleh dibilang tuh priceless ya. Iya. Nggak Luar biasa ya. Dan yang pasti dari tadi pas pada spill gitu ya usianya berapa itu kayaknya kita tangkep kok orang-orang Herbalife pada awet muda banget gitu ya Mbak Nana ya. Luar biasa semuanya kinclong glowing semua. Penghasilannya juga luar biasa, Masya Allah. Nggak berasa kalau jalan masih dibilang kakak gitu. Iya. Mbak Sita kalau jalan sama anak dikira kakak adik pasti sekarang. Jangan panggil tante ya. Jangan panggil ibu ya, panggilnya Mbak. Iya benar ya. Menolak dua. Menolak tua, iya. Iya, kita udah dengerin dari masa lalu, saat ini, dan kita tuh pengen tahu nih sekarang untuk yang masa depannya. Nah, apa nih rencananya dari Mbak Maya dan Mbak Sita dan target untuk berikutnya, baik yang pribadi maupun yang di bisnisnya gitu. Dan lanjut langsung diceritain juga impian besar dari Mbak Maya dan Mbak Sita. Monggo, kayaknya langsung ke Mbak Maya, Mbak Sita dulu deh. Mbak Sita dulu deh. Masih mikir saya. Oh, masih mikir. Pertanyaannya susah sekali. Impian besar ya Kak, impian besar mungkin jangka pendeknya ini aku mau ini ya impiannya ya pastinya ingin tumbuh tim aku gitu ya, ingin punya supervisor baru lagi, dan aku udah punya planning anakku aku pengen belajar kayak mentor kayak ibu kayak tante Santi gitu. Kok kayaknya sukses satu keluarga di Herbalife, aku tuh udah bilang nanti kayak mama ya, aku udah kayak gitu sama, tinggal nunggu aku bisa daftarin kan anakku udah SMA nih itu gitu ya. Terus impian terbesarnya insya Allah aku bisa fokus di Herbalife gitu, insya Allah kalaupun memang Allah mengizinkan aku fokus dan semua berjalan dengan baik dan lancar, aku pengen jadi press team, insya Allah. Amin. Ya. Tolong doanya mentor. Amin, kita doain. Amin. Amin. Terus, ya, sekarang Mbak Maya kan udah selesai mikirnya, pasti udah bisa cerita banyak. Tadi aku udah kasih tahu, kayaknya udah jawab ya. Ya. Pasti apa ya? Impian pribadi, impian bisnis itu hampir sejalan ya, teman-teman ya. Insya Allah satu jalan lah gitu ya.
saya yang jelas ingin jadi presiden tim ya. Yang pertama saya harus benahi diri saya dulu. Kayaknya tugas saya menjadi presiden tim ya adalah membenahi diri saya dulu ya. Makanya saya nggak jadi presiden ya karena mungkin diri saya belum kurang benar nih gitu. Jadi saya ingin lebih fokus ya, merefresh lagi kerja saya, lebih keras lagi kerja saya di Herbalife ya, supaya saya bisa jadi prestim ya impiannya ya. Kalau untuk pribadi saya untuk Herbalife juga ya, saya di papan impian saya tuh saya pernah menuliskan saya ingin punya chairman dari 5 negara. Aduh, besar sekali ya. Punya prestim di 5 negara itu sesuatu gitu ya, baru Indonesia deh 4 lagi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, mudah-mudahan kembali lagi harus bekerja keras bisa membangun itu ya, itu impian di Herbalife. Dan kalau untuk impian pribadi saya tentunya ingin anak saya kuliahnya selesai ya, punya nilai bagus, punya masa depan bagus ya. Karena kebetulan saya punya anak 2 ya. Jadi kalau yang saya pengen sebenarnya punya chairman orang Herbalife gitu ya, dari anak kita sendiri gitu ya. Seperti Mbak Santi ya, punya 3 calon chairman nih ya, Bibi ya. Saya kebetulan karena anak saya 2, 1 berkebutuhan khusus, jadi yang saya harapkan adalah kakaknya gitu ya. Tapi bisnis saya tidak akan kemana-mana sepertinya gitu ya. Jadi tugas saya adalah saya menjadi yang terbaik di Herbalife supaya nanti ini bisa saya wariskan ke anak saya gitu. Jadi sekarang tugas beliau itu ya sekolah yang benar, bangun masa depan yang benar supaya nanti pada saat siap jadi Herbalife jadi manusia yang benar-benar kuat gitu, nggak loyo, nggak cengeng dan sebagainya. Jadi benar-benar kuatkan dulu dirinya. Jadi sebelum masuk Herbalife, tapi pengen juga punya chairman di Herbalife dari anak kita sendiri ya, kakak saya atau mungkin saudara saya. Tapi alhamdulillah belum ada yang mau di Herbalife gitu ya, no problem gitu ya. Nah juga pribadi saya pengen jalan-jalan gitu ya, kalau bisa jalan-jalan tiap bulan gitu ya, 15 hari tiap bulan ke 1 negara, bulan depan ke lain negara. Itu sih yang saya inginkan, ngelihat jalan-jalannya Mbak Silvi gitu ya, waktu kemana tuh, aduh kayaknya sekeluarga enak banget, lama banget gitu. Itu memang impian saya, traveling gitu ya. Ya apa daya corona masih seperti ini, jadi kita nikmati dulu aja jalan-jalan virtual gitu ya. Jadi impian saya itu sih, ingin jalan-jalan lagi gitu seperti dulu. Kira-kira itu ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. 5 chairman, 5 negara. 5 prestim, 5 negara. Amin. Amin. Jalan-jalan tiap hari, Fit. Ayo, Sofia. Mau tiap hari. Impian aku juga tuh jalan-jalan tiap bulan ganti negara. Iya. Jadi kalau telepon di mana nih gitu? Oh, aku lagi di sana. Lagi di sini. Saya lagi di Korea nih 15 hari gitu ya. Saya lagi di Jepang 15 hari gitu. Kapan kerjanya ya, ambil kerja ya teman-teman ya. Itu luar biasanya bisnis di mana Herbalife. aja ya Mbak ya. Betul. Wah, gimana nih Vip? Udah kayaknya keren-keren banget nih sharingnya. Iya. Nggak kerasa ya Mbak Nana ya, udah sampai di pertanyaan terakhir itu barusan. Wah. Iya. Udah habis ya. Habis ya. Keren banget, Masya Allah, luar biasa ya sharing dari 2 orang panelis kita hari ini. Keren banget gitu ya, sampai tiba-tiba aku lagi lihat lagi, oh iya pertanyaannya udah habis ternyata. Kalau gitu langsung aja nih sebelum kita tutup gitu ya, teman-teman di sini pasti kita juga pengen dengerin dari baik dari Mbak Sita dan Mbak Maya di sini apa sih tipsnya, sarannya, apa pesannya buat teman-teman semua yang hadir di sini sekarang. Pesan singkat aja kira-kira apa sih yang teman-teman mau kasih ke Bapak Ibu semua, teman-teman di sini baik yang baru memulai ataupun yang udah lama, semuanya pasti pengen tahu apa sih pesan-pesannya dari Mbak Sita dan Mbak Maya. Langsung ya dari Mbak Sita ya. Baik Kak, jadi menurut aku ya pesan singkatnya adalah
tetap mau belajar terus dan melakukan, itu aja sih, melakukan gitu, sabar, itu aja. Jangan mundur gitu, karena apapun yang akan kita pilih A, B, C, D, E itu pasti semuanya ada tantangannya gitu. Jadi seperti mentor Maya bilang juga, tantangan itu carikan solusinya, lakuin aja step by step-nya, jangan mundur, pokoknya semangat terus. Wow. Terus belajar, terus lakukan, jangan menyerah gitu ya Mbak Sita ya, dan pastinya sabar. Wih, itu pesan dari Mbak Sita ada empat kata ya berarti ya. 4 kata, ya itu pokoknya terus lakukan, terus belajar, jangan menyerah, dan sabar. Oke deh, thank you Mbak Sita. Kita langsung lanjut ke mentor kita, Mbak Maya. Apa nih wejangannya buat kita semua yang wah masih baru-baru banget jadinya. Kayaknya udah diambil Mbak Sita semua. Oke, teman-teman, kalau saya ya, insya Allah bisa, mungkin mudah-mudahan bisa teman-teman ambil yang bisa diambil dari saya gitu, yang baik diambil, yang tidak ya jangan gitu ya. Intinya saya hanya ingin berkata bahwa dengan kondisi ini apapun ya teman-teman, jangan sampai tidak punya harapan. Jadi selalu harus punya harapan, berharap setiap hari ya. Kalau kita punya harapan, pastinya kita bisa berjalan gitu ya. Walaupun hari ini ditolak ya, 1000 orang menolak, tapi mudah-mudahan besok ada yang mau gitu ya. Selalu berharap besok yang terbaik itulah yang membuat kita selalu berjalan ke depan teman-teman. Tapi kalau kita sudah merasa nggak ada harapan lagi, ya pastinya kita akan menyerah gitu ya. Pasti akan stuck, nggak mau cari cara gimana solusinya bisa berkembang, bisa naik level ya. Intinya ya itu, hanya punya harapan setiap hari gitu, supaya kita bisa berjalan terus dan bertahan di Herbalife. Itu aja. Semoga bermanfaat. Kayaknya sekali saya ya ngomongnya ya, 17 tahun beda ya ngomongnya. Keren banget. Teman-teman kita harus sudah tidak ada udah diborong semua tuh ke sistem ya, segala macam belajar itu sudah diborong semua sama Mbak Sita. Jadi apalagi ya, jangan menyerah deh, pokoknya selalu berharap walaupun kondisi tidak memungkinkan, tidak menyenangkan. Kalau kita punya harapan ya pasti ya udah, mungkin besok ada yang lebih baik, besok ada 10 konsumen, besok ada get team baru, meal team baru, press baru. Ya itu yang membuat kita bertahan di Herbalife. Wow. Biasa banget ya Vip ya, siang ini tuh sangat berkualitas. Kita harus selalu punya harapan di Herbalife mana. Harapan betul, dan sabar. Dan jangan menyerah. Dan terus bertahan. Yes. Baik, terima kasih buat Mbak Maya untuk ilmunya, untuk sharingnya, juga Mbak Sita, luar biasa sekali ini, pokoknya celup. Terima kasih banyak sudah berbagi di acara Bincang-Bincang Supervisor siang hari ini. Dan kita akan lanjut dengan materi promosi ya, Bibi ya. Monggo. Lihat slide-nya. Nah, teman-teman, ini ada acara yang luar biasa yang akan kita adakan di tanggal 5 Maret nih teman-teman, yaitu STS Jakarta City Bis. Dan pastikan teman-teman sudah catat tanggalnya dan membeli tiketnya. Itu tanggal 5 Maret, hanya 3 jam aja, jam 9, jam 12 siang di Hotel Kristal ya teman-teman ya, di Terogong. Guest speaker-nya luar biasa, Bapak Jose Rizal dan Ibu Mersian Masari, dan seorang anak muda yang luar biasa, yaitu Aditya dan Octavia, kakak Adit dan kakak Via. Teman-teman wajib beli tiketnya sekarang juga, karena saya fotonya. Baik, terus next.
Nah, ada juga coaching online training teman-teman yang akan diadakan di tanggal 10 Maret. Pastikan teman-teman udah catat di catatannya ini untuk terbuka untuk senior consultant ke atas. Ada dari seorang yang luar biasa yaitu Ibu Liliani, Millionaire Team Member. Teman-teman catat ya. Next. Dan ini ada acara yang kita selalu nantikan di setiap tahun. Biasanya kita adakan kita pergi ke luar negeri, tapi kita saat ini masih adakan secara virtual, yaitu Extravaganza di tanggal 16 sampai 17 Juli. Teman-teman wajib beli tiketnya karena di situ teman-teman bakal dapat ilmunya yang luar biasa ya. Next, kita lihat. Wow, teman-teman harus beli tiketnya segera ya. Dan ini ada acara online dan untuk member aktif training Cibis itu kita adakan setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2.30 siang teman-teman. Next. Nah, ada bincang-bincang supervisor juga untuk di bulan depan. Tapi kita masih rahasiakan siapa pembicaranya. Teman-teman wajib lihat di Komite Cibis ya. Nah, teman-teman bisa lihat di Facebook grup Komite Jakarta Cibis. Pastikan teman-teman isi data dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan approval join grupnya dan bisa mengakses seluruh training yang ada di Komite Cibis. Dan dan promosinya. Teman-teman wajib ya hadir ya semua acara training yang ada di Komite Cibis. Yes, oke. Tadi kita udah dengerin sharing-sharingnya, kita udah dengerin juga apa-apa aja sih tren-tren yang bisa kita ikutin setelah ini. Nah, baik Bapak Ibu semua yang ada di sini, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat kedua panelis kita di sini. Ada Mbak Sita, ada mentor kita Mbak Maya. Terima kasih Coach Sita dan Mbak Maya. Terima kasih Mbak Sita. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mbak Fibis. Terima kasih. Oke teman-teman semua, jangan lupa kita semua sama-sama doain semoga di sini para panelis kita, para pembicara kita hari ini akan disegerakan untuk naik level juga di tahun ini. Rabbal alamin, nular kita semua. Nular semuanya naik level tahun ini. Amin, amin, rabbal alamin. Oke deh kalau gitu, sekali lagi berarti saya Tibi dan di sini ada Mbak Nana. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan selama memandu acara ini berlangsung. Terima kasih buat semua yang udah hadir dari awal sampai akhir dan pasti terima kasih yang luar biasa juga buat mentor-mentor kita di sini ada Om Sali, ada Tante Ivi gitu yang sudah mempersiapkan semuanya dari tadi gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang supervisor dan member training-training yang ada dari Komite Cibis berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya.